warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati seluruh guru besar, senior, sejawat, eh, peserta tes, tanya apa saja yang berbahagia, masih dalam nuansa suasana Idul Fitri. Kami dari staf Departemen KSM Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Sutomo, Rumah Sakit Universitas Airlangga. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan atau yang kurang berkenan. Semoga kita semua dilimpahi rahmat dan kebahagiaan. Baik, saya juga menyapa senior saya yang sudah hadir di sini bergabung bersama kita. Ada Dr. Hari Paraton, SPOG Subspesialis Urologi. Selamat pagi, Dr. Hari Paraton. Pagi, Dr. Gatot Hardianto, SPOG Subspesialis Urologi. Selamat pagi, Dok. Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi Lahir batin, Dok. Dan Dr. IT Mardian Kurniawati, SPOG Subspesialis Urologi. Selamat pagi, Dr. IT. Mohon maaf lahir batin, Dok. Ya, jadi ini ada kabar dari Dr. Brahmana bahwa beliau berhalangan untuk memberikan sambutan hadir bersama kita di sini. Jadi kita bisa langsung saja. Tas hari ini adalah tas yang ke-110 dengan topik Flor Albus dari Divisi Uroginekologi, dengan nanti yang bertindak sebagai narasumber Dr. Hari Paraton dan Dr. Gatut serta moderator Dr. Aiti Mardian. Silakan mungkin langsung saja kepada Dr. Aiti Mardian Kurniawati, SPOG Subspesialis Urologi, bisa memimpin acara. Monggo, Dok. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Pandu atas arahannya tadi. Dan ini sekarang untuk diskusi kita pada sesi tanya apa saja akan beralih kepada saya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua POGI Cabang Surabaya yang mungkin tidak bisa memberikan sambutan secara langsung, tapi sepertinya beliau juga hadir. Kemudian juga kepada teman-teman panitia TAS di POGI Cabang Surabaya, yang terhormat para guru besar di Departemen Obgyn, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang juga sekaligus sebagai para senior di POGI Cabang Surabaya. Di sini saya melihat ada Prof. Samsul. Assalamualaikum, Prof. Minal aidin wal faizin, Prof. Waalaikumsalam. Kemudian juga para senior lainnya yang sudah berkenan untuk hadir dan bergabung dengan kami. Tak lupa saya sampaikan matur nuwun dan salam hormat kepada Dr. Hari Paraton dan Dr. Gatut, para senior saya yang pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber. Baik, pada kesempatan kali ini tanya apa saja akan menghadirkan kami semua dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi yang akan banyak membahas tentang Flor Albus. Jadi topik ini rasanya adalah topik yang memang menjadi sesuatu yang harus diketahui bahkan oleh seorang dokter umum Dokter umum, bidan pun juga harus tahu banyak tentang ini karena ini adalah salah satu penyakit yang banyak kita jumpai. Saya masih ingat dulu ketika Dr. Hari Paraton yang ngajar saya waktu DM dulu. Dr. Hari lupa, tapi saya selalu ingat. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan seorang perempuan itu akan datang untuk berobat ke poliginekologi. Ya. Yang pertama itu adalah keputihan, yang kedua itu adalah perdarahan, dan yang ketiga itu adalah benjolan dan rasa nyeri. Jadi mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan kesempatan kali ini untuk membahas tentang keputihan Flor Albus atau keputihan, karena memang ini adalah topik yang akan banyak dijumpai. Baik, yang pertama mungkin saya akan matur ke Dr. Hari dulu nih, Dok. Benar ya, Dok ya, bahwa keputihan ini atau Flor Albus ini merupakan penyakit yang hampir dialami oleh semua perempuan. Itu betul apa tidak, dan kalau iya, kira-kira ceritanya bagaimana? Mungkin ada slide yang akan ditampilkan Dr. Hari atau mungkin ada cerita dari Dr. Hari Paraton. Monggo, Dok. Terima kasih, Dr. Reti. Saya mohon maaf pakai HP ini. Saya bisa dibantu slide-nya ya, Mbak Firda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru besar, saya lihat ada Prof. Samsul tadi di layar saya. Selamat pagi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dan senang sekali bisa berjumpa pada acara TAS kali ini dalam suasana sehat pasca Lebaran. Dan mudah-mudahan yang masih menjalani puasa Syawal juga tetap semangat menjalankan puasa selama seminggu.
Baik, Dr. Eti, saya mulai dengan judulnya adalah keputihan. Slide. Rasanya betul Dr. Edi tadi, ya, wanita itu dalam kurun waktunya selalu mengalami keputihan. Dan wanita datang ke dokter ginekologi itu pada peristiwa perdarahan, keputihan, ada benjolan, dan nyeri, Dr. Edi, nyeri di perut bawah. Ya. Baik, kita sekarang masuk di keputihan, teman-teman semuanya, para sejawat. Jadi keputihan itu ada fisiologis, ini gambaran yang akan kita bahas ya, ada patologis. Pada patologis nanti ada pada anak-anak dan pada dewasa. Fisiologis juga ada pada anak-anak dan dewasa. Kemudian tidak hamil dan hamil. Ya. Slide. Sebelumnya ini. Oke, ya baik, nggak apa-apa. Terus slide lagi. Oke. Jadi seringkali dikatakan keputihan itu sebagai vaginal discharge, ya. Artinya sesuatu yang keluar dari liang sanggama atau vagina. Itu ada fisiologi Le Corre yang kita dulu mengenalnya sebagai Le Corre, ya. Tapi istilah itu lebih tidak populer, ya. Orang lebih senang menyebut vaginal discharge. Kemudian ada inflamatori Le Corre dan ada parasitik Le Corre, ya. Nah, fisiologi Le Corre itu biasanya jernih, ya, tidak berwarna, kemudian dia tidak berbau, dan itu merupakan natural defense mechanism. Ya, ini teman-teman dari FAIR itu mempelajari betul itu, ya, yang fisiologi Le Corre terutama pada masa subur, karena itu merupakan jalur masuknya sperma ke dalam rahim. Dan yang fisiologi Le Corre itu sangat dipengaruhi oleh estrogen stimulasi, ya. Sehingga pada kehamilan karena estrogennya juga meningkat, maka seringkali dikeluhkan oleh wanita hamil. Nah, ini hati-hati di sini, ya, pada kehamilan tidak selalu keputihan itu harus diterapi. Kita harus membedakan dulu ini fisiologi atau ini merupakan patologik, ya. Kemudian yang inflamatori karena infeksi. Ya, infeksi itu kelenjar-kelenjar di daerah dan mukosa di sekitar vagina itu menghasilkan suatu produk, ya, karena produk inflamasi yang dipicu oleh adanya infeksi, maka dia seringkali berwarna kekuningan, kehijauan, dan ada sedikit bau sampai mulai yang ringan sampai dengan yang menyengat, ya. Kemudian ada yang disebut logia. Logia dikatakan sebagai inflamator Le Corre, bukan fisiologi Le Corre, meskipun dia tidak perlu diobati. Kita tahu bahwa karena apa? Karena memang logia itu produk dari proses inflamasi pasca persalinan. Ya, dia banyak berisi darah, mukus, jaringan plasenta, maka itu dia berwarna khas, agak kotor gitu, ya, warnanya, dan baunya juga cukup menyengat, ya. Tetapi ini tidak perlu diobati. Kemudian yang parasit akibat dari parasit. Ya, parasit hampir sama dengan yang inflamatori. Slide. Nah, kita harus paham juga kalau mau ini saya ketengahkan tentang vaginal microbiome. Jadi mikrobiom adalah suatu kelompok bakteri ataupun mikroba yang ada pada vagina seorang wanita, mulai dari anak-anak, dewasa, hamil, dan sampai dengan menopause. Kalau kita lihat gambar di bawah, ada hal yang sama, ada hal yang berbeda. Jadi komposisi bakteri itu tidak sama. Nah, ini kalau kita melakukan kultur pada dewasa, pada menopause, pasti akan menghasilkan bakteri yang berbeda. Dan hati-hati, tidak semua bakteri dari kultur itu harus diobati, karena dia merupakan suatu vaginal microbiome. Vaginal microbiome itu adalah keseimbangan, variasi dari bermacam-macam bakteri. Tapi intinya kalau kita lihat, di sana adalah ada dominasi dari Lactobacillus. Dan itu banyak pada anak-anak dan utamanya pada masa reproduksi. Dan dia sangat berkurang pada menopause, yaitu ada teorinya, ya, karena kekurangan estrogen, glikogen, dan sebagainya.
Jadi hati-hati, prinsip pada penanganan pengobatan itu jangan mematikan Lactobacillus, ya. Sebab kalau Lactobacillus itu adalah hilang dari daerah vagina, maka dia akan menyebabkan infeksi investasi bakteri yang lain. Karena apa? Karena keunikan dari Lactobacillus itu dia menghasilkan asam, ya, dan asam yang dihasilkan oleh Lactobacillus itu bisa menekan perkembangan atau pertumbuhan bakteri-bakteri yang lain. Slide. Nah, ini adalah suatu gambaran yang vagina discharge itu, ya, ada fisiologi, apatologi. Kemudian yang fisiologi itu ada akibat dari sexual arousal, kehamilan, premenstruasi dan sebagainya, dan masa subur tentunya. Kemudian yang patologi itu ada infeksius dan non infeksius, ya. Yang non infeksius itu akibat dari adanya benda asing, ada sesuatu yang tumbuh, cervical cancer, polip dan sebagainya. Sedangkan yang infeksius itu ada akibat dari infeksi di daerah vaginal, kemudian infeksi di daerah cervical. Jadi ini adalah suatu kawasan yang harus kita lihat semuanya kalau wanita itu datang dengan keputihan, terutama keputihan yang kronis tentunya, ya. Nah, yang vaginal itu kita bagi jadi trichomoniasis, bakteria vaginosis atau candidiasis, ya. Sedangkan yang cervical itu ada endocervicitis, biasanya terjadi, atau mucopurulen cervicitis, kelihatan sekali, ya. Kalau kita inspekulo itu keputihannya itu keluar dari kanalis cervicalis. Ya, di sana seringkali diakibatkan oleh gonore, chlamydia, kemudian herpes. Sedangkan yang ectocervix biasanya adalah herpes dan trichomoniasis, ya. Kalau trichomoniasis biasanya kelihatan, ya, ada seperti stroberi. Slide. Nah, ini yang vaginal discharge yang non-sexual transmitted disease. Jadi kita yang sering kali menjumpai kasus yang non-seksual itu adalah bakterial vaginosis. Di ciri-cirinya biasanya ada keputihan, kemudian fishy smell, ya. Fishy smell itu baunya amis, ya. Dan biasanya khas kalau kita tanya setelah berhubungan apakah ada bau yang menyengat yang muncul, ya. Biasanya itu sampai satu kamar itu baunya menyengat sekali. Nah, itu khas itu pada bakteri vaginosis. Kemudian ada Candida, ya, di sana ada Candida. Kemudian slide lagi. Itu yang paling sering nanti kita. Oke. Kalau yang seksual itu yang chlamydia trachomatis, ya. Jadi chlamydia dimasukkan dalam kelompok seksual sekarang ini. Dan ini yang paling bermasalah di bidang affair, ya. Karena dia menyebabkan infeksi kronis hampir tanpa gejala, kemudian dia bisa masuk ke dalam sampai dengan ketuba falopii, sehingga menyebabkan gangguan pasasi dari tuba falopii, baik itu untuk transport sperma, embrio, dan dikatakan juga merupakan salah satu sebab dari kejadian KET, ya, kehamilan ektopik terganggu. Ektopik itu karena terjadi jaringan fibrosis akibat dari infeksi chlamydia. Kemudian Neisseria gonorrhoeae ini juga banyak diderita dengan keluhan keputihan, terutama pada kelompok-kelompok tertentu, ya, yang melakukan seks aktif bebas, atau kemudian yang suaminya, ya, dia tertular dari suaminya. Yang ketiga adalah trichomonas. Jadi trichomonas masuk di dalam sexual transmitted infection, ya. Slide. Nah, bagaimana dengan bakterial vaginosis? Jadi bakterial vaginosis sebetulnya suatu penyakit atau kondisi hilangnya, sekali lagi, hilangnya Lactobacillus. Kita ketahui bahwa Lactobacillus itu adalah penyeimbang, ya, suatu mikrobiom tadi. Di mana kalau Lactobacillusnya hilang, maka suasana vagina itu tidak asam lagi dan memungkinkan bakteri-bakteri lain itu tumbuh, ya, bakteri E. coli dan lain sebagainya. Sehingga kejadian
bakteri vaginosis itu bisa diprediksi akibat ini, hilangnya estrogen. Ya. Jadi estrogen itu digunakan untuk memicu aktivitas seluler di daerah vagina. Karena apa? Karena glikogen yang ada di dalam intraseluler itu akan diubah oleh lactobacillus menjadi asam laktat. Dan asam laktat itulah yang membuat suasana vagina itu asam. Sehingga vagina yang kecut-kecut itu yang normal tentunya ya. Dan asam ini ternyata juga dibutuhkan untuk lactobacillus untuk tumbuh. Dia bisa tumbuh dalam suasana asam. Nah, ini ya, jadi hati-hati. Jadi hati-hati di sini kalau menggunakan bahan-bahan antiseptik yang kuat yang akan mematikan lactobacillus. Karena apa? Nanti tidak akan terjadi asam laktat. Nah, akibatnya apa? pH-nya akan meningkat. Dan asam laktat ini akan menurunkan pH yang memungkinkan tadi yang menginhibisi pertumbuhan patogen-patogen yang lain dan memungkinkan lactobacillus itu untuk tumbuh. Ya, jadi ini unik, ini keunikan. Nah, sehingga hati-hati ya. Saya selama dalam praktek sehari-hari partus misalnya saya tidak pernah mencuci vagina itu dengan povidone iodine dan saya tetap mempertahankan bagaimana lactobacillus itu tumbuh dan konsep itu digunakan pada persalinan ya. Kenapa pada persalinan vervagina baik vakum forceps itu kalau pasca persalinan kita tidak memerlukan lagi antibiotik ya, baik itu ada luka ataupun tanpa luka, episiotomi atau tanpa episiotomi dan sebagainya ya, kita tidak memerlukan antibiotik. Karena apa? Karena kita masih dalam posisi ini mempertahankan lactobacillus untuk menekan bakteri-bakteri patogen. Bakteri vaginosis disebabkan oleh ini multiple male sex partner, kemudian new sex partner ya. Kemudian penggunaan kondom, terutama kondom-kondom yang mengandung pelicin ataupun antiseptik dan sebagainya. Dan menggunakan antiseptik dosing secara berlebihan. Ini juga ya, hati-hati. Kemudian antibiotik terapi, apapun. Antibiotik misalkan sakit faringitis, diobati antibiotik. Kalau itu lebih dari 5 hari, nanti akan terjadi juga bakteri vaginosis. Jadi apapun, antibiotik terutama yang golongan yang sistemik. Slide. Nah, ini adalah bagaimana mendiagnosis bakteri vaginosis. Kita bisa menggunakan Nugen atau menggunakan Amsel. Ya. Nugen ada sudah daftarnya seperti ini. Pokoknya kalau skornya nanti sekitar 7-10 ya bakteri vaginosis. Ya, kalau 0,3 sampai 3 masih normal. 4-6 intermediate ini observasi saja, tapi kalau sudah 7-10 ini bakteri vaginosis. Yang Amsel itu menggunakan kriteria, ya, jadi kriteria slide lagi. Ya, nah ini yang kriteria Amsel, jadi adanya discharge, bisa putih, bisa yellow, bisa dia merupakan homogen, jadi seperti susu kental manis gitu, tidak kepure, tidak pecah. Beda dengan Candida itu keputihannya itu pecah ya seperti kanil, ya kepala santan kalau kita merebus santan. Kalau ini seperti susu kental manis, ya. Nah di sini ditemukan adanya glucel, kemudian pH-nya itu harus di atas 4,5 dan kemudian ini ada visi odor. Jadi kalau dikasih KOH, keputihannya dikasih KOH itu nanti akan terjadi ini yang disebut wave test ya. Jadi bau ikannya itu sangat menyengat sekali. Ya. Slide. Oke. Nah, terapinya seperti apa? BV itu gampang kok ya. Jadi ada metronidazol ya, kemasan. Ini obat ini banyak sekali di pasaran, harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi bisa dengan oral setiap 12 jam, 5-7 hari. Kemudian yang kalau dia karena ini efek sampingnya mual, jadi kalau memang mual sekali bisa digunakan yang suppositoria intravaginal selama 5 hari.
Apabila tidak tahan atau alergi terhadap metronidazol, bisa menggunakan clindamycin. Ya, clindamycin ini sebenarnya untuk gram positif, tetapi dia untuk anaerobnya yang kuat, ya, sehingga sebagai pilihan kedua itu menggunakan clindamycin. Teman-teman tidak perlu mengkombinasikannya, cukup salah satu saja ya menggunakan. Yang clindamycin ovul itu rasanya di Indonesia nggak ada. Ya, kemudian slide berikutnya. Nah, ini ada kontroversi tentang bagaimana dengan seks partnernya. Kalau BV ya, jadi betul-betul BV. Kalau STD, seks partner itu harus diterapi. Tetapi dari beberapa penelitian yang kita dapatkan dari beberapa jurnal, memang dikatakan bahwa routine treatment sex partner is not recommended. Ya, jadi memang beda ya, karena memang tadi laki-laki mikrobiomnya berbeda dengan pada vaginal wanita, sehingga laki-laki dianggap tidak pernah terjadi BV. Beda dengan perempuan tadi ya, karena akibat perbedaan variasi bakteri, di mana lactobacillusnya yang hilang, bakteri patogen yang lain yang tumbuh, maka perlu dilakukan terapi ya. Tapi pada laki-laki jadi tidak perlu dilakukan terapi. Slide. Bagaimana kalau hamil dengan BV? Jadi prinsipnya sama, diagnosisnya sama, terapinya juga sama. Jadi bisa menggunakan metronidazol 250 atau dengan 500 mg per 12 jam. Kalau 250 pakai per 8 jam. Bisa menggunakan clindamycin juga bisa. Ya. Dan bagaimana dengan pada saat breastfeeding, dan dianggap sama ya, hamil dengan breastfeeding sama. Memang beberapa waktu itu pernah ada kontroversi tentang bahaya penggunaan metronidazol ya, tetapi dianggap masih risiko rendah. Slide. Nah, ini yang pediatric vaginal discharge. Ya, ini pediatrik. Sering kali anak-anak itu diajak ibunya ke tempat kita praktek, karena anak-anaknya mengeluh di celananya tuh kok selalu ada kotor ya. Nah, ini yang sering kali pada anak-anak itu akibat dari iritasi ya. Jadi dia sabun, alergi pada sabun. Kemudian cara bermain, cara duduknya yang sering kali ya, dia duduk di lantai dan dia ada iritasi dari debu, pasir. Kemudian pampers juga hati-hati. Kadang-kadang dia bahan aktif dari pampersnya juga dia tidak tahan. Bahkan kadang ini ada urin dan feses yang tidak diganti. Ya. Kemudian deterjen, pewangi pakaian juga bisa menyebabkan iritasi. Ya. Kemudian benda asing, seringkali anak-anak itu memasukkan sesuatu ke dalam liang vagina. Ya. Beberapa kali kita temukan, terutama biji-bijian, kancing, dan lain sebagainya. Infeksi juga bisa ya, dari bakteri E. coli, Streptococcus itu ada di kulit, kalau E. coli itu ada di anus ya, ada di anus. Jadi cara kita mencepuknya pada bayi itu juga harus hati-hati pada anak kecil ya. Kemudian herpes simplex bisa tentunya tertular dari lingkungan sekitarnya, kemudian candida juga, dan hati-hati pada parasit ya. Cacing kremi ini seringkali kita temukan pada pagi. Jadi kita harus betul-betul melakukan pemeriksaan pada anak-anak secara teliti. Kalau semuanya tidak ada indikasi keputihan penyebabnya apa, kemungkinan adalah suatu atopik dermatitis. Ya. Atopik dermatitis itu nanti akan hilang sendiri pada usia-usia tertentu. Dan hati-hati ada sexual abuse, ini akan menyebabkan sexual transmitted disease. Ya. Ada kepercayaan beberapa di wilayah tertentu bahwa laki-laki yang mengalami kronik gonore itu akan sembuh kalau dia itu memang disentuhkan kepada vagina anak kecil. Ini yang mengerikan sekali, ini hati-hati. Dan pada pediatrik hati-hati teman-teman semuanya, risiko. Jadi kalau yang iritasi, yang keputihan kronis ini bisa menyebabkan sinekia labia atau sinekia vagina. Beberapa kasus kita temui datangnya setelah agak dewasa, kenapa mengalami sinekia? Ya, ternyata itu merupakan ini tadi bagian dari perjalanan selama masa anak-anaknya ya.
Kira-kira itu saja untuk pengantar diskusi yang STD saya tidak bahas ya. Saya hanya sampai BV, kemudian yang kasus-kasus yang banyak ya, yang kandidat nanti Dr. Gatot. Silakan Dr. Eti, terima kasih. Wah, lengkap sekali nih sepertinya yang disampaikan Dr. Hari Paraton ya. Jadi kita belajar banyak ini seperti refresh tentang keputihan ya, baik yang fisiologis maupun yang patologis, dan yang patologis pun tadi sudah dijabarkan oleh Dr. Hari Paraton bahwa ini bisa karena infeksi dan bisa bukan karena infeksi. Baik, sebelum nanti kita menginjak pada pertanyaan, kami mohon dari Dr. Gatot untuk memberi pencerahan dari sisi lain terkait dengan Flor albus ini. Jadi mungkin yang belum banyak dibahas tentang kandidiasis ya, atau mungkin ada PPT yang akan ditampilkan oleh Dr. Gatot. Kami persilakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Eti. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, sahabat sekalian. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan banyak oleh Dr. Hari barangkali ya, apa yang terkait dengan Flor albus. Mungkin saya justru menyoroti dari aspek lain barangkali. Jadi terkait dengan Flor albus ini kan pemeriksaan yang paling penting di antara yang lain itu adalah pemeriksaan fisik, inspeksi dengan inspekulo, misalnya pemeriksaan vagina. Nah, nyatanya yang ini justru sering kita hadapi bersama bahwa justru pemeriksaan vagina dengan inspekulo ini pada pasien-pasien yang datang dengan keluhan keputihan itu biasanya hampir walaupun tidak ya, hampir jarang dikerjakan sekarang ini. Hampir jarang dikerjakan. Orang begitu mengetahui dengan anamnesa saja, kemudian langsung diberikan obat-obatan, atau bahkan dari pemeriksaannya tidak menggunakan spekulo, tetapi malah dengan USG, misalnya begitu. Kalau keluhannya keputihan, mereka malah meriksanya itu dengan USG. Gitu ya. Padahal pemeriksaan standar yang penting itu adalah pemeriksaan vaginatus vulva vagina ya. Jadi eksplorasi di daerah sana termasuk menggunakan spekulo. Dari pemeriksaan spekulo saja sebenarnya kita sudah bisa mengetahui dari jenis keputihannya, dari jenis Flor albusnya, kita sudah bisa mencurigai ke arah mana. Seperti apa yang disampaikan Dr. Hari tadi, dari jenis keputihannya saja kita bisa curiga apakah bentuknya yang seperti susu kental manis itu, atau seperti yang santan basi, dan sebagainya. Kemudian ada pemeriksaan serviknya, misalnya begitu ya, yang seperti stroberi, misalnya begitu. Dari situ saja naik. Ini yang sering jarang dilakukan, ya, hampir tidak dilakukan. Biasanya kalau apalagi kalau datang ke dokter umum, misalnya begitu. Jadi hampir tidak pernah dikerjakan langsung, mereka memberikan obat-obatan gitu ya. Nah, justru ini yang saya ingin tekankan. Bahkan ada keluhan-keluhan yang sering datang ke kita, misalnya dengan pasien primer amenorrhea, ya, primer amenorrhea, orang belum datang haid sampai usia dewasa. Itu pun setelah ketahuan ada kelainan kongenital, misalnya sebagai ilustrasi kasus, itu pun anamnesa di sananya sebelumnya yang sudah ditangani oleh seorang SPOG pun itu belum pernah dilakukan pemeriksaan vaginanya. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali. Ya. Jadi sangat, bahkan itu sudah di USG sudah, tetapi malah belum dilakukan pemeriksaan vaginanya, ya, sangat memprihatinkan. Termasuk juga nanti keluhan-keluhan keputihan ini biasanya langsung mereka memberikan obat, tidak melakukan pemeriksaan. Padahal pemeriksaan spekulo itu penting. Mungkin itu dari saya tambahannya, Dr. Eti, yang perlu digarisbawahi, dan mungkin nanti akan berkembang dalam diskusi saja yang diperlukan oleh teman-teman, kita akan respon. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sangat bagus sekali yang disampaikan Dr. Gatot ya, karena saya pribadi pun juga mengalami, Dok, seandainya kita tidak melakukan pemeriksaan fisik yang sebenarnya itu adalah sebagai pemeriksaan utama,
tapi langsung USG, maka sepertinya kita tidak akan bisa menjawab keluhan pasien. Karena pada beberapa kasus pasien ini ternyata sudah shopping dokter ya, kemana-mana dengan keluhan keputihan, berobat ternyata tidak sembuh, tapi memang tidak pernah diperiksa dalam. Ternyata diperiksa dalam di inspekulu kita menemukan adanya polip. Polip ternyata bisa menyebabkan keluhan keputihan juga, dan kadang-kadang disertai dengan darah. Baik, terima kasih Dr. Hari, Dr. Gatot untuk paparan awalnya. Saya akan bacakan satu pertanyaan pertama, ya. Jadi selamat pagi dokter, mohon izin bertanya, apakah setiap keputihan sebelum ditangani harus dilakukan swab vagina terlebih dahulu? Apakah bisa langsung diterapi dengan anti jamur dan antibiotik dokter? Oh maaf, ini pertanyaan kedua sepertinya ya. Apakah bisa kalau mendapatkan pasien dengan keputihan itu langsung diterapi double, yaitu anti jamur dan antibiotika? Baik, monggo Dr. Hari Paraton terlebih dahulu barangkali ya. Kami persilakan Dr. Hari. Baik, Dokter Eti. Ini komputer saya sudah jalan lagi, ini saya menggunakan, tapi background-nya nggak ada. Pertanyaannya baik sekali. Jadi memang secara praktis kelihatannya seperti ini ya pilihannya ya, daripada pemeriksaannya rumit, kasih obat saja. Tetapi yang disampaikan Dr. Gatot tadi itu adalah filosofi penanganan satu kasus. Jadi nomor satu, kita harus tahu diagnosisnya dulu. Nah, taunya diagnosis itu kan dari pemeriksaan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik. Di dalam pemeriksaan fisik itu ada pemeriksaan inspekulo, ya di tempat kita itu kan sudah rutin ya, ginekologi itu harus ada palpasi, inspeksi, kemudian beberapa pemeriksaan yang lain. Nah, dari inspeksi saja sebetulnya kalau teman-teman kalau sering melakukan pemeriksaan inspekulo itu sudah kelihatan ya bahwa tadi kualitas dari keputihannya. Kalau dia BV itu terbanyak ya, kasusnya terbanyak 80% itu keputihan itu BV. Nah, kalau BV itu pasti dia tadi homogen. Warnanya kekuningan, putih kekuningan, dan dia seperti susu kental manis gitu ya. Kemudian dari sekitar serviknya itu kelihatan ya, ada kelihatan ada inflamasinya. Kemudian tadi yang baunya tadi ya, dari baunya ya. Nah, ini baunya ya kita tidak usah terlalu mendekat untuk menciumnya ya. Cukup dari jauh saja baunya itu sudah kelihatan kalau BV itu yang visi tadi ya. Nah, baru kalau melakukan dilakukan pemeriksaan, memang secara praktis kita tidak melakukan pemeriksaan itu ya, agak repot, harus pemeriksaan lab dan lain sebagainya. Dari situ saja sebetulnya itu sudah cukup kita bisa mendiagnosis ini BV atau tidak. Sebab kalau kandida itu keputihannya putih dan keluhannya terutama adalah gatal, ya, gatal yang perih, dan keputihan itu seperti tadi, seperti kalau bahasa Jawanya kanil, ya, kanil itu seperti santan yang pecah. Itu hampir dipastikan itu adalah suatu kandida albicans. Nah, kalau pasien ini baru datang pertama kali, kita bisa langsung terapi saja. Jadi kalau memang itu BV, kita berikan metronidazol tadi atau clindamycin, tetapi kalau jamur ya kita beri anti jamur saja. Jarang yang mix itu jarang, ya, hampir tidak pernah mix. Jadi kita tidak perlu menggunakan antibiotik dan anti jamur sekaligus. Sebab apa? Kalau BV itu diatasi, kemudian lactobacillusnya ditumbuhkan kembali, itu ya sudah. Nanti jamur pasti ada, tetapi kita tidak perlu terapi, ya, karena jadi di dalam vagina itu pasti ada jamurnya, ada E. coli-nya ada, tetapi tidak dominan sehingga tidak menyebabkan keluhan klinis. Dan itu tidak perlu diterapi sampai bahwa vagina itu harus steril, tidak bisa, ya. Justru kita pertahankan bagaimana lactobacillus itu tumbuh dengan baik, dan otomatis lactobacillus itu akan menekan pertumbuhan jamur, bakteri, parasit yang lain. Kalau VT dan sebagainya itu hati-hati ya, kita harus tetap ya VT ya. Jadi kalau ada keputihan, kemudian ada nyeri,
Nah, beda lagi ya, beda lagi ya. Berarti ini sudah kemungkinan ini bakterial infeksi yang mengarah kepada sudah terjadinya adneksitis. Dan ini ya, kalau sudah adneksa itu pasti, ya, hampir pasti tubanya juga kena. Dan tuba itu kalau memang dia masih masih diperlukan untuk reproduksinya, kita harus mengatasinya secara bagus ya, antibiotiknya yang tepat. Nah, pada saat seperti ini memang pemeriksaan kultur itu diperlukan. Dan yang diambil itu bukan sembarang tempat. Kalau ada kecurigaan adnesitis, karena itu tracknya adalah dari vagina, serviks, kemudian uterus, kemudian ke tuba, atau dia secara limfogen ke lateral, maka yang terbaik adalah yang dari daerah kanalis cervicalis. Ya. Jadi kanalis cervicalis itu sudah dibekali suatu modul untuk mencegah infeksi tidak naik ke atas, tidak terjadi infeksi. Sebetulnya serviks sudah, ya, dengan jenis keputihan, kemudian adanya human beta defensin di semua permukaan serviks itu HBD-nya sangat tinggi sekali. Human beta defensin tipe 1, 2, dan 3 itu sangat-sangat menekan terjadinya atau mencegah terjadinya masuknya bakteri ke dalam kanalis cervicalis, ke atas, ke uterus maksudnya. Sehingga kalau memang itu bobol, ya, HBD-nya tidak bisa mencegah dan serviksnya tetap bisa dilewati bakteri, artinya perjalanannya sudah kronis dan bakterinya adalah jenis bakteri-bakteri yang harus diatasi dengan antibiotik yang kuat tentunya. Ya. Nah, kalau kita tidak mau coba-coba, kita gunakan tadi pemeriksaan kultur. Dan upayakan kultur itu diambil dari kanalis cervicalis. Dan antibiotik tentunya nanti akan sesuai dengan hasil kulturnya. Nah, bagaimana? Apakah kita bisa memberi antibiotik di awal? Boleh-boleh saja, jadi tergantung dari derajat klinisnya. Ya. Kalau derajat klinisnya adneksitis, saya lebih cenderung pasien itu di MRS-kan saja, ya. Terutama kalau dulu patokannya itu adneksitis duplek. Kalau sudah duplek itu sebaiknya di MRS-kan. Kemudian kita menggunakan antibiotik apa untuk empiris? Yaitu yang kasus yang paling sering terjadi adneksitis di bidang obstetrik ginekologi itu adalah E. coli. Jadi pilihan kita adalah antibiotik yang bisa mematikan E. coli. Ya, yang paling gampang, tidak terlalu mahal adalah golongan amikasin. Amikasin single dose tiap 24 jam sekali diberikan. Nah, bagaimana dengan kalau oral? Nah, kalau oral, E. coli ini bisa dimatikan dengan cephalosporin generasi 3 yang ada di pasaran itu adalah yang banyak itu cefixim. Cuman cefixim ini beberapa penelitian yang saya baca di Makassar dan beberapa kota lainnya itu 94 sudah tidak mempan lagi, 90%. Karena kenapa? Karena seringnya digunakan untuk terapi-terapi flu, batuk pilek dan sebagainya, sehingga bakteri-bakteri yang ada di daerah vagina itu terimbas menjadi resisten terhadap obat tersebut. Ya. Sehingga kita lebih cenderung menggunakan antibiotik yang ini ya tadi ya, kalau pada masa reproduksi kita nggak main-main ya, antibiotiknya yang kuat untuk mencegah terjadinya kerusakan pada saluran tuba dan sebagainya. Pilihannya adalah golongan amikasin. Kalau oral mungkin masih bisa digunakan levofloxacin. Ya, levofloxacin itu masih bisa digunakan karena sesuai ya. Fosmisin juga bagus, ya. Fosmisin bagus untuk E. coli. Gitu, Dokter Reti ya. Baik, Dok. Jadi perlu pertimbangan ya, Dok ya, perlu pertimbangan khusus kalau misalnya akan menggunakan antibiotika. Karena tadi seperti yang disampaikan Dokter Hari bahwa di vagina sendiri itu ada banyak dari bakteri-bakteri yang tapi sebenarnya dibutuhkan untuk menjaga supaya vagina tetap dalam kondisi yang baik. Baik, matur nuwun Dokter Hari untuk ini pertanyaannya Nona ya, Dokter Reti ya. Saya baru baca ini ya. Nona. Oh iya, ini masih panjang ternyata. Apakah beda Dok.
beda ini pertanyaannya banyak ini. Jadi yang pertama tadi kan apakah setiap keputihan harus dilakukan swab vagina dulu, kemudian apakah bisa langsung double. Kemudian bila keputihan berulang sebaiknya terapinya dan langkah pemeriksaannya bagaimana. Kemudian untuk kasus keputihan pada nona perlukah di swab dahulu atau langsung terapi. Jadi kadang-kadang itu memang kami mendapatkan pasien ini sudah di swab begitu dokter pada yang nona. Jadi diambil luarnya. Kira-kira itu representatif nggak sih dok untuk menggambarkan infeksi yang dialami oleh pasien ini? Kalau pada nona kita swabnya hanya di luar begitu. Bagaimana dokter Hari? Ya, baik sekali ini Dharma, ya, Dr. Dharma ya. Kalau nona kita harus anamnesis secara hati-hati ya. Lebih bagus kita anamnesisnya yang kuat. Jadi terus terang saja kepada pasien. Saya biasanya jawab, mohon maaf, pertanyaan ini boleh dijawab, boleh enggak. Tapi kalau Anda tidak keberatan, silakan dijawab. Saya awali seperti itu. Apakah sudah pernah melakukan kontak seksual? Ya, itu pada remaja ya. Pada remaja kalau pertanyaan itu saya rasa enggak apa-apa pokoknya. Kan yang tahu hanya kita. Kalau dia sudah menyatakan sudah pernah kontak seksual, ya sudah, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan seizinnya dia menggunakan spekulum yang paling kecil. Kita bisa melihat sampai ke dalamnya. Hati-hati juga di dalam itu karena belum tentu itu keputihan itu dihasilkan oleh PIV saja ya, herpes pun itu kan bisa terjadi. Dan herpes itu bisa di serviks, bisa di dinding vagina, bisa di labia. Memang yang sering ya di labia, tetapi herpes di serviks itu juga banyak ya, banyak. Dan itu juga bisa menyebabkan infertilitas dan sebagainya. Maka dulu ada kasus-kasus infertilitas itu diberi obat antivirus ya. Salah satunya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita mendapatkan data yang lebih lengkap dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik, kalau Anda bisa menyimpulkan, silakan diterapi, tidak apa-apa. Ya, tadi ya, dari keputihan, kualitas keputihan dan daerah sekitarnya itu sangat-sangat. Apalagi dengan trikomonas ya, trikomonas itu khas ya, gatal sekali, panas, kemudian ada kemerahan ya seperti stroberi di daerah serviknya. Itu trikomonas ya, dan trikomonas juga harus diobati dengan obat antiparasit. Nah, trikomonas juga obatnya sama kok, metronidazol ya. Dan apakah kalau di swab langsung di daerah vagina? Saya rasa itu kurang representasi. Karena apa? Tidak representatif. Karena di daerah vagina itu nanti yang tumbuh itu bakteri-bakteri kulit, bukan penyebab dari keputihannya sendiri. Bakteri di permukaan kulit itu sangat banyak sekali dan biasanya didominasi dengan E. coli. Itu paparan E. coli dari daerah anus itu sering berada di sekitar labia. Kemudian juga golongannya Staphylococcus, Streptococcus terutama itu banyak sekali di labia. Dan itu tidak menyebabkan penyakit, ya, tidak menyebabkan sakit. Tetapi yang menyebabkan penyakit itu yang di daerah serviknya itu. Kira-kira itu ya, Dr. Ade. Jadi tetap kalau memang diperlukan, ya kita harus swab ya. Terutama kalau dia sudah diobati kemana-mana nggak sembuh-sembuh ya. Dan swabnya yang betul ya dok ya. Tidak bisa swab di luar begitu rasanya tidak akan menggambarkan sebenarnya ini infeksi apa yang dialami oleh pasien tersebut. Iya, semua bakteri akan tumbuh nanti ya. Betul. Terima kasih banyak Dr. Hari. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Jadi untuk memberikan gambaran secara pasti bahwa itu kumannya itu kuman apa, itu maka sebaiknya melakukan swab pun tidak bisa hanya dengan swab di luar. Matur Dr. Hari, selanjutnya ini ada pertanyaan berikutnya ya. Selamat siang dokter, izin bertanya semisal didapatkan pasien hamil dengan Flor Albus karena Candida albicans untuk terapi utama digunakan jenis obat apa dan bagaimana dosis dan berapa hari penggunaannya. Barangkali ini Dr. Gatot ya yang bisa menjawab. Silakan Dr. Gatot. Oh iya, terima kasih. Jadi kalau memang Flor Albus ini memang banyak penyebabnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Hari. Jadi memang salah satunya memang bisa oleh karena Candida. Jadi kalau memang kandidiasis, memang murni Candida, ya akan kita berikan obat-obat untuk anti jamur ya. Memang golongan anti jamur yang khusus untuk hamil ini yang memang biasanya kita memberikan
obat-obatan yang sederhana itu kadang-kadang bisa sederhana itu biasanya dengan pemberian statin misalnya begitu, itu ya cukup sederhana dan itu biasanya cukup memadai untuk bisa diberikan kepada mereka yang hamil ya. Jadi dan pemberiannya itu biasanya kita usahakan untuk pemberian yang sifatnya topikal, suppositoria. Mungkin itu dari jadi kita dan selebihnya kita mencari faktor predisposisi ya, menghilangkan faktor predisposisi pada pasien hamil tersebut. Biasanya untuk menjaga kelembapan di daerah organ intimnya itu lebih baik lagi, karena memang pada orang hamil sendiri itu sebenarnya faktor predisposisi untuk terjadinya infeksi karena dia faktor estrogen tadi disampaikan oleh Dr. Hari, dan juga biasanya mereka menjaga kelembapan yang kurang cukup bagus di daerah, jadi vulva hygiene-nya yang kurang bagus itu juga merupakan faktor. Nah, itu juga merupakan hal-hal yang harus diperhatikan, tidak hanya sekedar terapi etiologi kandidanya, tetapi hal-hal yang mendukung supaya tidak terjadi berulang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Iya, baik. Dok, tapi sebenarnya ada pertanyaan begini, ini sering ditanyakan oleh pasien ya. Keputihan saya normal nggak sih? Pas hamil tuh selalu saya ada keputihan seperti ini, dokter. Perlu diperdalam nggak anamnesisnya atau pemeriksaannya, begitu dokter? Ya, jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hari ya, kalau memang keputihannya yang bersifat fisiologis, itu biasanya keluhan yang dimunculkan itu misalnya lendirnya itu hanya jumlahnya yang sedikit berlebih begitu ya, tetapi mungkin sifatnya tidak menyebabkan gatal, tidak menyebabkan berbau, kemudian warnanya itu bening begitu ya, jernih gitu, tidak. Nah, kalau kandida atau penyebab-penyebab lain itu biasanya mengganggu mereka, apakah ada perubahan warna, apakah perubahan bau yang menyengat, kemudian ada keluhan-keluhan lain misalnya gatal, terasa panas, dan kadang menyebabkan berdampak pada kencingnya ikut nyeri, begitu ya. Jadi ada hal lain. Nah, anamnesa itu yang mendukung apakah ini cenderung patologis atau masih dalam kadar yang fisiologis. Mungkin begitu, Dokter. Oke. Baik dokter, jadi tetap ya sebelum kita memberikan obat atau bahkan memberikan asumsi bahwa ini kemungkinan jamur harus dilakukan anamnesis dengan baik dan pemeriksaan. Karena untuk mengetahui jamur apa bukan itu kan sebenarnya juga kadang kita cukup melakukan pemeriksaan ya dok ya, dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis kan biasanya gatal, kemudian agak panas, kemudian dari pemeriksaan kita itu biasanya pasien mengeluhkan keputihan itu kayak seperti kepala susu begitu ya, atau seperti santan begitu. Dan ini bisa menguatkan, ya betul. Sebelum sampai kita mungkin memutuskan melakukan pemeriksaan dengan KUH untuk memastikan ini jamur apa bukan. Baik, yang berikutnya masih ada pertanyaan lagi nih, bagaimana mengenai pemakaian probiotik vagina yang saat ini tersedia, dokter? Apakah memang diperlukan dan apakah ada manfaatnya? Dan ini berlanjut kemudian untuk vaginitis kronis pada kehamilan, apa boleh diterapi probiotik baik secara oral atau topikal per vagina? Nah, mungkin ini saya kembalikan ke Dr. Hari Paraton ya. Kami persilakan Dr. Hari, probiotik vagina boleh apa tidak? Iya, karena ada produknya itu ya dok ya. Saya ikut ke pertanyaan Kandida tadi ya. Jadi kalau Kandida itu obat-obat yang pasaran yang masih aman untuk kehamilan itu adalah golongannya nystatin biasanya ya. Dan hati-hati, akhir-akhir ini banyak sekali sudah ditemukan Kandida yang resisten terhadap anti jamur yang paling ringan, yang nystatin. Maka di pasaran itu banyak golongannya azol itu, ya fluoroconazole, miko. Itu hati-hati teman-teman semuanya, karena itu tidak aman untuk kehamilan, terutama pada trimester 1. Dia bisa menyebabkan abortus ataupun kelainan bawaan. Jadi yang paling aman hanya yang itu saja. Dan pada terapi golongannya Candida, kita tidak menganjurkan dikombinasi dengan antibiotik. Nanti Candidanya mati, kemudian antibiotiknya akan membunuh beberapa bakteri mikrobiom tadi yang golongannya Lactobacillus,
maka justru kita terjebak pada BV lagi nanti. Ya, kalau BV memang kalau sudah terjadi BV memang harus dikasih antibiotik. Tetapi yang khas ya antibiotiknya adalah terutama yang golongan anaerob yaitu metronidazol dan clindamycin. Kenapa yang kita gunakan itu? Karena dia lebih cenderung mematikan yang anaerob saja. Sedangkan yang aerob kita biarkan untuk tumbuh, enggak apa-apa. Nah, yang penting jangan terlalu lama tadi ya, kasih patokan 5-7 hari. Jadi kalau ringan ya 5, kalau agak berat bisa sampai 7 hari. Dan segera dihentikan, dan jangan minum antibiotik kalau sangat-sangat tidak perlu pada periode 1-2 bulan ke depan. Ya, karena itu biarkan dulu lactobacillusnya untuk tumbuh berkembang kembali. Jadi lactobacillus kan seperti seperti security ya, dia menjaga sehingga mikrobiomnya stabil, maka bakteri patogen tidak tumbuh. Sedangkan pertanyaan berikutnya, nah bagaimana dengan konsep probiotik? Probiotik itu kan sebetulnya lactobacillus ya. Jadi bisa menggunakan lactobacillus aktif, kemudian bisa menggunakan produk-produk yang akan memicu lactobacillus itu tumbuh. Itu ada prebiotik, ada probiotik, itu bedanya kan seperti itu ya. Nah, konsep ini memang kelihatannya masuk akal. Beberapa penelitian yang sudah banyak diteliti itu juga menghasilkan hasil yang kontroversi masih ya, apakah ini. Karena obat-obat yang ditawarkan di pasaran itu obatnya diminum. Obatnya diminum, sedang sasarannya di vagina. Nah, bagaimana caranya obat yang diminum ini sampai menuju ke vagina? Nah, ini juga masih kontroversi. Yang kedua, lactobacillus yang ada di pasaran itu tidak sama persis dengan lactobacillus yang ada di vagina. Agak beda. Ya. Jadi banyak sekali varian-varian lactobacillus. Lactobacillus pada saat hamil dan tidak hamil itu komposisinya juga nggak sama. Ya, nggak sama. Jadi, nah sehingga kita harus hati-hati sekali untuk menggunakan probiotik itu. Jangan ini merupakan semacam apa ya? Jangan yang bukan pilihan pertama lah, bukan pilihan pertama. Konsepnya itu tadi, dimatikan nanti patogennya sesingkat mungkin, kemudian dibiarkan dia tumbuh lagi lactobacillusnya, hindari menggunakan bahan antiseptik. Kebiasaan cebok dengan bahan antiseptik itu yang seringkali menimbulkan BV, jadi hati-hati. Kebiasaan sabun dengan antiseptik ya di daerah sana, kemudian kebiasaan menggunakan parfum pada wanita-wanita tertentu yang dia tidak merasa pede itu menggunakan parfumnya. Dan ini yang akan mematikan lactobacillusnya. Jadi itu saja sih kalau menurut saya. Tetapi kalau mau digunakan ya tidak ada salahnya. Karena probiotik itu sendiri secara konsep dia memicu terjadinya peningkatan imunitas. Dan diharapkan imunitas itu bukan hanya di vagina saja, tetapi di seluruh tubuh-tubuh yang lain yang berongga, paru-paru, nasofaring, dan vagina maupun pada usus. Ya, terutama yang diharapkan seperti yang ada minuman yang mengandung lactobacillus yang 1 miliar itu bukan untuk vagina, itu untuk usus ya, bukan untuk vagina. Jadi lactobacillusnya agak berbeda. Kira-kira itu ya dokter. Jadi bukan pilihan utama lah ya, bukan pilihan utama. Terima kasih Dr. Hari ya. Jadi penggunaan probiotik pun perlu hati-hati karena ternyata probiotik yang di pasaran itu belum tentu sama dengan lactobacillus ya yang ada di vagina yang memang nyata-nyata penting untuk mempertahankan keasaman vagina. Baik, kemudian ini satu lagi pertanyaannya untuk Dr. Gatot ya. Dokter, saya bertanya kembali. Kadang pasien datang selain dari keputihan ada juga disertai dengan ruam kulit. Begitu juga kadang ada kasus DO dan sifilis pada perempuan. Pada batasan kasus seperti apa kita menangani pasien perempuan dengan penyakit melalui seksual secara tuntas dan kapan kita konsultasikan ke kulit dan kelamin. Kemudian untuk ruang kulitnya di sekitar vagina diterapi apa ya dokter? Begitu Dokter Gatot, monggo silakan dijawab. Iya, Dokter Eti. Jadi ini kasusnya kasus STD begitu maksudnya ya?
Jadi yang pertama, pertanyaan pertama itu adalah pasien kalau keputihan itu kadang-kadang kan ada kemerahan ya dok ya, terutama mungkin di labia sama di selangkangan begitu. Itu obatnya apa? Kemudian yang kedua, oke. kalau kita mendapatkan kasus keputihan karena GO dan sifilis, ini apakah cukup diobati opjin atau dikonsulkan ke bagian kulit dan kelamin? Oke, baik. Jadi kalau untuk yang jadi prinsipnya sama seperti apa yang disampaikan Dr. Hari pertama tadi ya. Jadi diagnosis kita apa sebenarnya, Dr. Hari ya, sejauh sekalian. Diagnosis kita apa terkait dengan keputihannya itu, begitu. Kemudian termasuk misalnya gejala ikutan, maksudnya kondisi ikutannya, misalnya kulit kemerahan, kulit yang iritasi. Nah itu biasanya diikuti mengikuti dari diagnosis utamanya. Kalau diagnosis utamanya adalah STD, terapi utamanya adalah gonorea atau sifilisnya, sejauh sekalian. Terkait dengan kemerahannya itu akan mengikuti harapannya. Boleh diberikan, sebenarnya saya tidak persis tahu ya untuk khusus topikal yang terkait dengan gonore di kulit dan sebagainya. Tetapi biasanya akan kita berikan obat utamanya, nanti gejala ikutannya akan mengikuti ada perbaikan. Jadi kita tidak, yang penting diagnosis utamanya apa, atau dia prinsipnya diagnosisnya kita tegakkan dulu apa, baru yang lain mengikuti. Jadi apakah topikal, obat-obat topikal yang diberikan di kulit itu mengikuti dari kondisi diagnosis utamanya, Dr. Edi. Dan itu yang lebih penting adalah diagnosis utamanya yang harus kita tegakkan. Baik. Kemudian kalau misalnya apakah kita harus konsul dengan kulit, misalnya apa sejawat dengan kulit. Nah ini kalau memang kita bisa memberikan terapi, saya rasa boleh kita memberikan terapi, khususnya yang terkait dengan diagnosis utamanya, Dr. Edi. Karena kita juga sebagai seorang dokter ya boleh. Kalaupun toh pasangannya perlu diterapi, sebenarnya kita juga boleh memberikan terapi kepada pasangannya, ya tidak harus konsul pada kulit. Apabila misalnya dengan terapi yang sudah kita berikan masih ada keluhan yang terkait dengan kulitnya, barangkali mungkin baru kemudian kita dapat mengkonsulkan ke sejawat kulit. Tetapi kalau diagnosis utamanya masih di bidang kita, saya rasa tidak ada masalah kita memberikan terapi langsung terkait dengan diagnosis. Jadi kita tegakkan dulu diagnosisnya apa, gitu ya. Mungkin itu Dr. Yati. Mungkin ada Dr. Hari ingin menambahkan. Dr. Hari monggo, mungkin ada tambahan. Ya soalnya ini abu-abu, jadi saya tidak tahu maksudnya. Yang STD ya Dr. Yati ya. Oke, betul dok. Ya, teman-teman semuanya, saya kebetulan minggu lalu saya rapat di Kementerian Kesehatan dengan Zoom, dengan WHO juga, bahwa WHO itu agak was-was ya dengan perkembangan GO di Asia Tenggara. Jadi banyaknya yang dikatakan sebagai superbug. Jadi ceritanya itu ada 2 orang GO laki-laki, satu di Inggris, satu di Australia, yang sudah tidak mempan dengan terapi antibiotik. Kemudian ditanya, kedua-duanya itu berasal dari Asia Tenggara. Mereka baru melancong ke Asia Tenggara. Cuman nggak disebut itu daerah Thailand, Indonesia, atau mana enggak. Artinya bahwa GO itu sekarang sudah berkembang menjadi GO yang super resisten, atau kita kenal sebagai superbug. Terapinya susah sekali. Dan pada wanita itu hampir tidak memberikan gejala. Beda dengan laki-laki, kalau GO dia terjadi di daerah uretra depan ya, di fossa navicularis itu, maka keluhannya akan terasa sekali ya, dia akan kesakitan pada waktu berkemih. Wanita kan tidak ya, pada waktu berkemih dia tidak merasakan apa-apa. Nah, kalau dari perkembangan itu WHO dan Kementerian Kesehatan kemarin sudah membuat suatu panduan terapi gonore ini. Ya, jadi bagaimana mengatasi pasangannya, bagaimana mencegah dan sebagainya. Ya.
Kalau menurut saya sebaiknya untuk yang GO yang kalau kita ada curiga anamnesis adanya kontak seksual yang mencurigakan, ya sebaiknya dikonsulkan saja lah ya. Karena teman-teman dari apa namanya, spesialis kulit kelamin ini mereka sudah paham betul dengan pedoman yang baru ini ya. Pedoman ini memang untuk mencegah berkembangnya kasus GO yang superbug di Indonesia. Memang agak mengerikan sekali ini kasusnya ini. Dan itu akibat dari penggunaan antibiotik yang salah. Sehingga si bakteri Neisseria gonorrhoeae ini dia menjadi sangat-sangat resisten terhadap antibiotik yang ada di pasaran. Ada panduannya sudah. Terima kasih Dr. Gatot, Dr. Hari. Ini tidak terasa ini kita sudah 1 jam Dok ngobrol banyak. Oh, iya. Mungkin sebelum kita berakhir ada take home message yang akan disampaikan oleh Dr. Hari atau Dr. Gatot. Silakan mungkin Dr. Hari terlebih dahulu ya. Mungkin Prof. Samsul akan menyampaikan. Iya, Prof. Samsul. Fertilitas itu Mungkin ada pengalaman klinis ini, terutama terkait dengan infertilitas ya, Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Presentasinya sangat bagus. Dan yang satu saya apresiasi ialah adanya sistematika pikir. Ini yang harus saya tekankan pada PPDS. Jadi kalau berpikir itu harus sistematis. Prof. Dr. Hari tadi sudah mengatakan fisiologis, patologis anak-anak atau dewasa atau menopause. Jadi jangan sampai kita salah jalur. Itu satu. Dan kedua, saya senang sekali Dr. Gatot sudah mengatakan karena sekarang ini USG sudah disebar sampai puskesmas Pak Hari ya. Itu ya puskesmas itu adalah USG itu dianggap alat diagnosis super power. Nah, jadi semuanya tahu-tahu saya asetnya koraro. Itu. Dan yang saya tadi tertarik ialah bahwa saya mempunyai skor infertilitas. Salah satu faktor tuba itu 35%. Itu penyebabnya endometriosis dan PID. PID itu bekas operasi atau STD. Nah, tadi yang saya tertarik ialah yang saya masukkan di sana ialah salah satu untuk mengetahui STD. Itu perlu diketahui skor infertilitas itu basisnya anamnesis ditambah sperma analisa. Jadi jangan melecehkan seperti katakan Pak Gatot. Anamnesis sih jangan dilecehkan. Anamnesis itu penting soro banget. Ya, jadi gangguan ovulasi hanya tanya HH teratur enggak? Gampang banget, enggak bayar. Nah, demikian juga untuk faktor tuba, endometriosis, nyeri enggak? Dan sebagainya. Dan juga tadi yang saya tertarik Pak Hari Paraton, yaitu BV. BV ini dikelompokkan bukan STD, tetapi predisposisi untuk terjadinya BV ialah change partner. Nah, ini dua hal yang apa itu ya Abu-abu. ya bukan STD tapi change partner. Nah, itu satu. Seperti juga HBsAg positif itu juga dicurigai adanya STD. Kalau trichomona sudah pasti. Sudah pasti. Nah, di situ saya dalam anamnesis, dalam skor saya memasukkan ini. Jadi mungkin agak sedikit nyebrang. BV ini maybe yes, maybe no. Jadi ya atau STD atau bukan. Tetapi prinsip saya menganggap yang berat baru terbukti bahwa yang ringan. Jadi jangan sebaliknya. Itu prinsip saya. Dan tadi yang saya agak prihatin, beberapa pertanyaan itu maunya instan. Tanpa pemeriksaan, hanya dengan ya pemeriksaan seadanya,
antem aja dengan antibiotika itu tadi. Pak Hari sudah menjelaskan dengan baik sekali, Pak Gatot sudah. Jadi pesan saya hanya satu, yaitu tolonglah hati-hati. Karena apa? Saya sedih Pak Hari. Kemarin saya diminta ngomong mengenai remaja sehat Pak Hari. Iya. Itu kalau saya tidak salah, Jawa Timur merupakan juara 1 kehamilan remaja se-Indonesia. Ponorogo, Dan Bro. Ponorogo 256. Ini Ya, gara-gara pandemi itu. Ya, kita tidak boleh mengkambing putihkan sesuatu Pak Hari. Ya, nanti takut kalau kambing putih semua itemnya tidak ada, hilang. Ya, jadi itu saja pesan saya. Terima kasih Pak Hari. Bagus banget, bagus banget. Iya. Tapi pesan saya hanya satu: berpikirlah sistematis, jangan melecehkan anamnesis. Skor infertilitas saya berdasarkan anamnesis Pak Hari. Ya, pemeriksaan dasar ringan lah bersama dengan sperma analisa. Makasih. Iya, Dokter Eti. Jadi Luar biasa, Prof. kondisi Samsul. saya ya keputihan itu hati-hati kalau dia masa reproduksi dan masih mengharapkan kehamilan. Terapinya jangan main-main karena akan mengganggu proses status infertilitasnya ya. Jadi ilmu-ilmunya lah gandeng semuanya ya. Ya karena memang kita satu kompleks organ yang saling berpengaruh. Jadi sekali Dan lagi bayi tabung itu murah loh Pak Hari. Ya, makasih. Iya bro, jadi sekali lagi kalau ada yang masih berkenan dia hamil, jadi kita terapinya juga harus baik-baik, sesempurna mungkin untuk mencegah gangguan infertilitas maupun dampak itu kehamilan ektopiknya yang bisa terjadi kalau ada kerusakan di struktur tuba Fallopi. Demikian Dr. Eti, terima kasih banyak. Luar biasa, baik. Matur nuwun sekali, Dr. Hari Paraton, Prof. Samsul, matur nuwun ya Prof ya sudah Sami-sami. Ya insight-nya itu. memberikan insight pencerahan untuk kami semuanya bahwa keputihan itu tidak bisa disepelekan ya Prof ya. Karena mungkin kalau pada usia reproduksi itu bisa sangat mempengaruhi fertilitas, terutama tadi sesuai dengan skor yang disampaikan oleh Prof. Samsul bahwa ternyata faktor tuba itu menempati angka 35% dalam menyebabkan infertilitas. Begitu nggak Prof ya? Ya. Pesan Prof. Samsul yang lain adalah kalau kita mendapatkan pasien dengan keputihan itu, maka kita harus melakukan pemeriksaan secara berturutan, begitu, secara sistematik, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik. Jadi tidak langsung tembak USG, karena keputihan itu tidak akan bisa dijelaskan dengan USG. Terima kasih juga kepada Dr. Gatot. Saya kira semuanya Pak Dr. Eti, tidak hanya keputihan tok. Jangan langsung USG, anamnesis. Mosok CA cervix di miom CA cervix lah, saya blooding. Ternyata CA cervix ya, nah. CA cervix yang sudah infiltrasi ke uterus. Baik, matur nuwun sekali juga untuk Dr. Gatot atas ilmu yang telah disampaikan tadi. Kami mohon maaf juga kepada semua penonton, peserta di sini yang mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan nanti akan ada sesi tas berikutnya yang juga masih tetap membahas for Albus, tapi tetap dalam topik yang mungkin lebih menarik lagi. Baik, terima kasih banyak dari saya sebagai moderator. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eti. Jadi pencerahan yang sangat banyak ini dari Dr. Hari Paraton, Dr. Gatot, Dr. Eti, dan Prof. Samsul. Terakhir tadi juga menambahkan keputihan nyambung juga ya Prof ke fertilitas. Bagaimanapun kalau kita berpikirnya lebih luas, ini nggak hanya sekedar keputihan yang mungkin banyak ditemukan dalam sehari-hari praktek kita sebagai SPOG atau sebagai dokter. Baik, terima kasih kepada Dr. Hari Paraton, Dr. Gatot, Dr. Eti, Prof. Samsul sudah berkenan mengisi tas pada hari ini. Bagi seluruh peserta, sampai jumpa pada edisi tas berikutnya.
Atas nama pembawa acara kami mohon maaf kalau ada kekurangan, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.